Sempat booming sebuah serial yang berjudul Wedding Agreement. Rupanya kini aktris cantik Susan Sameh kembali terlibat dalam season kedua dari series tersebut. Rasa bahagia tentu dirasakan oleh Susan Sameh lantaran perannya kali ini cukup mempengaruhi kehidupan wanita kelahiran 24 Februari 1997 tersebut. Bagaimana tidak, memperoleh sejumlah penghargaan hingga membuat dirinya memiliki sebuah niat seperti yang terjadi dalam akhir cerita di season 1. Rupanya Susan Sameh berkeinginan untuk berhijab. Memiliki latar belakang dengan kedua orang tua yang berbeda keyakinan. Rupanya tak membuat darah kelahiran Bandung ini menjadi bimbang. Kian mantap dengan segala pertimbangan yang telah ia pikirkan. Susan pun mengungkapkan bahwa dirinya mendapat dukungan penuh dari sang ibunda yang berbeda keyakinan dengannya. Memiliki pandangan tersendiri terhadap apa yang menjadi keinginannya, Susan Sameh mengaku memiliki kekhawatiran yang mendalam mengenai hari akhirnya. Segala garis kehidupan tentu memiliki takdirnya tersendiri bagi tiap orang. Namun Susan Sameh kini tengah mempersiapkan diri untuk segala pilihannya, termasuk mengenai calon pendamping hidupnya kelak. Dikabarkan tengah dekat dengan putra sulung Ahmad Dhani dan Maya Estianty. Rupanya hal tersebut terkuak dengan kebersamaan yang kerap keduanya lakukan. Tak ingin secara terang-terangan membenarkan maupun membantah. Namun Susan Sameh nampaknya masih malu-malu untuk menguak lebih lanjut mengenai kisah asmaranya dengan Al-Ghazali. Lantas bagaimanakah Susan Sameh menceritakan perjalanan religinya hingga memutuskan akan menggunakan hijab? Serta bagaimanakah Susan Sameh menceritakan kedekatannya dengan Al-Ghazali yang kini tengah gencar dibicarakan publik? Bersama cuap-cuap investigasi, kami akan menguak kisah seputar selebriti dari yang biasa menjadi tidak biasa. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel YouTube ini. Kembali berperan sebagai Sarah dalam series yang berjudul Wedding Agreement 2, rupanya membuat Susan Sameh kian bahagia. Tak hanya menyukai alur ceritanya, namun Susan Sameh secara terang-terangan mengatakan bahwa dari cerita tersebut ternyata mempengaruhi kehidupan pribadinya. Bukan hal mudah tentu bagi seseorang untuk menentukan seperti apa titik akhir untuk menjalani kehidupannya kelak. Namun rupanya kini Susan Sameh tengah mempersiapkan hal tersebut. Lantas seperti apakah Susan Sameh menceritakan mengenai keterlibatannya kembali dalam series tersebut? Dan benarkah bahwa Susan Sameh kini tengah terpikir untuk menggunakan hijab dalam kehidupan nyata? Pasti seneng banget, dan aku kan aku main di season pertamanya juga, dan aku melihat antusias penonton yang ada di season pertama itu luar biasa, dan aku juga alhamdulillah menang penghargaan dari Wedding Agreement juga. Jadi benar-benar pas dikasih tahu ada season kedua dan aku udah baca skenario-nya, ini wah luar biasa deh pokoknya skenario yang season kedua. Jadi benar-benar senang banget. Terima kasih banyak buat Papa Red, Bapak aku, Bapak Ke, bos kita. Terima kasih udah melibatkan aku kembali di season kedua ini. Jujur senang banget, dan terima kasih buat penonton Wedding Agreement. Ditunggu ya season kedua ini. Berhijab, Masya Allah, semoga istiqomah. Semoga istiqomah. Waktu pas di, tapi yang pertama juga hijab juga ya? Yang pertama di scene endingnya aku pakai hijab, dan di scene keduanya diterusin. Di season 2-nya diterusin, dan
Itu jadi pertimbangan juga nggak sih waktu pas terima yang season 2 atau seperti apa? Buat kerudung? Enggak, jujur malah aku tuh seneng banget kalau dapet peran yang pakai kerudung gitu, karena udah 1 tahun ini aku tuh jujur pingin banget pakai kerudung, tapi aku masih memperkuat iman aku, diri aku gitu, karena aku nggak mau sampai udah dipakai, disuka gitu. Aku nggak mau benar-benar. Tapi selama setahun ini aku benar-benar berdoa, aku sharing juga sama mami, sama semuanya, bahwa aku pingin banget pakai kerudung. Tapi aku sekarang lagi mencoba menguati diri aku dan memperbaiki. Mencoba untuk mendalami ilmu agama, rupanya tengah menjadi sesuatu yang prioritas bagi Susan Sameh. Bagaimana tidak? Merasa khawatir dengan hari akhir, rupanya Susan Sameh kian terpikir untuk menggunakan hijab dalam kehidupannya sehari-hari. Meski hal itu belum terlaksana, namun dirinya tampak serius dalam menyatakan keinginannya tersebut. Merasakan hal magis dalam dirinya tentu menjadi sebuah langkah tersendiri bagi Susan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Lantas apakah yang membuat Susan Sameh kerap terpikir untuk segera menggunakan hijab? Dan apakah yang menjadi alasan mendasar bagi Susan Sameh untuk segera menjalankan keinginannya tersebut? Jujur aku takut banget sih. Serius? Iya, aku tuh mikirnya, aku tuh selalu mikir gini, kalau aku lupa sholat gitu-gitu ya. Aku tuh selalu mikir hidup aku tuh aku nggak tahu aku sampai kapan. Kita nggak pernah tahu, kita nggak pernah dikasih tahu juga, tidak pernah akan ada aba-aba dari Allah untuk kapan kita meninggal gitu. Aku takut semua itu telat gitu. Dan aku mikirnya kayak apa ya, kita kan hidup di dunia ini untuk ibadah. Ini maaf ya kalau aku salah, tapi ini apa yang aku rasain gitu untuk ibadah. Jadi aku pingin selalu berusaha untuk jadi lebih. Gara-gara nenek aku meninggal, orang-orang terdekat aku meninggal, di situ aku baru tahu ternyata oh kita semua bisa meninggal gitu. Karena pada saat aku belum ngerasain kehilangan seseorang terdekat aku menganggap bahwa kita semua akan tenang-tenang aja gitu, aman-aman aja. Aku akan tetap ada dengan orang-orang yang aku sayang. Aku tidak pernah takut untuk merasakan kehilangan seseorang. Karena menurut aku ya tenang aja, nggak akan meninggal juga gitu. Tapi ternyata pemikiran itu tuh salah banget. Pas aku kehilangan nenek aku kehilangan orang-orang yang aku sayang, aku baru mikir oh ternyata kehilangan seseorang yang kita sayang itu nggak ada tanda-tanda gitu. Dan ternyata emang bisa, itu sakitnya luar biasa. Dan aku di situ benar-benar wah kepukul banget. Aku benar-benar mikir bahwa apa aja yang udah aku lakuin, lagi belajar. Doain ya. Memiliki kekhawatiran yang begitu besar, rupanya menjadi alasan paling kuat yang kini tengah dirasakan oleh Susan Sameh. Jangan kemana-mana, tetap di Cuap-Cuap Investigasi. Saksikan Cuap-Cuap hanya di MOP Channel. Sempat mengunggah sebuah foto dengan tampilan berhijab, ternyata membuat Susan Sameh banyak mendapatkan dukungan dari para warganet. Tak hanya itu, para akun bercentang biru pun kian semangat memberikan doa dan juga pujian untuk wanita keturunan Mesir tersebut. Tak dapat dipungkiri, sosok Susan Sameh yang dikenal santun dan ramah ini tentu membuat para pengikutnya berdecak kagum dengan penampilannya itu. Menuliskan sebuah caption dalam bentuk pertanyaan cocok atau tidak tentu disambut baik oleh para pengguna media sosial. Lantas apakah yang membuat Susan Sameh harus menunggu untuk segera menjalankan keinginannya untuk berhijab tersebut? Yang kerudung ya? Iya, rame juga ya. Alhamdulillah
alhamdulillah responnya baik. Jujur aku pingin banget ya, doain aja ya. Aku minta bantuin doain. Tapi maksudnya kan biasanya awal-awal itu sempat kepikiran ntar kalau udah berhijab kayak rezeki hilang gitu. Enggak, aku nggak ada kepikiran karena aku lebih takut aku tidak baik di mata Allah daripada tidak baik di mata manusia gitu. Nggak apa-apa aku terlihat jelek di mata manusia, tapi aku nggak mau terlihat jelek di mata Allah. Aku kayak so agamis gini ya sih. Enggak kok, enggak. Tapi maksudnya itu bener-bener yang aku rasain. Iya, aku kemarin komen-komennya kayak jangan dilepas-lepas ya gitu. Terus ada juga, Kak terus pakai ya, jangan jadi kardus ya. Aku mikir kardus apa lo, ternyata kerudung dusta. Gitu, baru ngerti gitu kan. Kak, Masya Allah Kak, dari cantik makin cantik. Terus yang kayak Kak, ayo tutup, ayo Kak cepet-cepet, semoga istiqomah ya Kak ya gitu. Jadi itu benar-benar aku tuh ternyata banyak orang yang support gitu. Sebenarnya aku nggak gimana juga gitu. Lebih baik aku memperkuat dari diri akunya sendiri karena aku nggak mau nanti tiba-tiba orang ngomong ih Susan jelek aku jadi buka gitu. Aku nggak mau. Jadi aku mencoba untuk memperkuat diri aku. Dia itu yang pengen aku tanyain gitu ke Pak Ustadz. Atau itu juga yang jadi pertanyaan ke diri aku, sampai kapan? Iya. Sampai di titik apa aku merasa ini waktunya? Iya. Itu jadi pemikiran juga buat aku. Sampai kapan? Sampai nunggu apa? Nunggu apa gitu? Jangan sampai apa ya, telat. Itu yang aku takutin. Aku takut banget. Tapi aku juga takut aku mempermainkan itu gitu. Jadi terkesan mempermainkan itu. Aku nggak mau udah pakai terus buka, aku nggak mau. Jadi aku pingin segala sesuatu yang aku ambil itu udah nggak bisa diganggu lagi. Ingin meyakinkan diri sendiri atas segala keputusan yang diambil tentu bukanlah hal mudah bagi Dara kelahiran 24 Februari 1997 itu. Tak ingin menjadi seseorang yang lepas pasang hijab, membuat Susan Sameh harus turun langsung menemui para pemuka agama untuk menjawab segala hal yang masih mengganjal. Meski lahir dari orang tua yang memiliki keyakinan yang berbeda, namun rupanya toleransi dalam keluarga Susan Sameh sangatlah terjaga. Lantas adakah tuntutan yang dirasakan oleh Susan Sameh dalam keinginannya tersebut? Aman. Di keluarga aku nggak ada tuntutan, cuman papi aku sih selalu pingin gitu, tapi dia selalu bilang kalau bisa sedikit-sedikit dia tutup dari misalnya pakai celana panjang terus tiap keluar gitu, mulai dari hal-hal kecil dibiasain, jaga ucapan ke orang, kayak misalnya memperlakukan orang itu sama seperti memperlakukan diri kita, belajar dari situ-situnya dulu gitu. Kalau mami aku kan non muslim, keluarga aku di Indonesia juga non muslim, jadi mereka kayak ya udah gimana Susan aja gitu. Cuman mami aku juga walaupun dia non muslim, dia ngasih tahu bahwa jangan sampai main-main ya, jangan sampai mempermainin gitu. Artinya mama juga support ya, mendukung ya. Iya, mami aku tuh jujur aku sayang banget sama dia karena dia tuh walaupun dia non muslim, tapi setiap aku bulan puasa dia selalu ikut bangun untuk sahur, dia selalu ikutan puasa, dia ikutan buka. Terus kadang kalau misalnya kita nggak bangun untuk sahur, dia bangunin, ayo bangun sahur gitu. Dan dia tuh sering banget nontonin ini ceramah-ceramah, kirimin gitu ke WhatsApp. Jujur aku seneng banget sih, sampai kayak Mi, ayo Mi. Iya, aku tuh kayak yuk asyhadu. Aduh. Iya udah sampai kayak tapi ya coba meracuni dikit ya. Semua kan balik lagi ke mami aku. Tapi jujur kalau aku nggak pernah menilai orang dari agama ya, nggak pernah sama sekali. Mami aku, keluarga aku di Indonesia mereka pada Kristen, aku menghargai. Bahkan mami aku kayak misalnya dia nakal segala macam, dia minta temenin aku ke gereja, aku akan dengan senang hati temanin dia ke gereja karena
gimana pun semua agama itu sama aja gitu. Ya, betul. Ya, kalau aku sih, aku jujur pinginnya dan berusaha untuk yang seagama. Sebagai seorang selebriti, tentu segala tindak tanduknya akan selalu menjadi perhatian publik. Begitupun perihal kisah asmara Susan Sameh. Jangan kemana-mana, tetap di Cuap-Cuap Investigasi. Halo, saya Tengku Firmansyah. Saksikan Cuap-Cuap hanya di MOP Channel. Belum lama ini, kabar kedekatan Susan Sameh dengan Al-Ghazali kian merebak. Hal ini tentu membuat publik kian bertanya-tanya tentang apa yang tengah terjadi. Tersipu malu ketika menjawab pertanyaan dari para wartawan, tentu menyiratkan sesuatu yang tak biasa mengenai hubungan Susan Sameh dengan Al-Ghazali. Meski sebelumnya sempat menjalani hubungan yang cukup lama dengan Alicia Deguis, namun asmara Al dan Alicia rupanya harus kandas di tengah jalan. Sama-sama tak memiliki kekasih hati, membuat Susan Sameh dan Al-Ghazali kian dijodoh-jodohkan oleh netizen. Lantas bagaimanakah Susan Sameh menjawab kabar tersebut? Emang akhir-akhir ini kita sering main, sering jalan bareng gitu. Aku, Al, Jihan, El, kita lagi sering banget main bareng. Kalau dibilang risih sih enggak, karena kan itu haknya orang-orang ya mau jodoh-jodohin kita dengan siapa, dan ini juga emang udah jadi resikonya kita gitu untuk menjadi public figure yang orang bisa menjudge kita segala macam. Nggak apa-apa, maksudnya kayak orang mau nggak cocok, cocok nih gitu ya, terserah, itu kan hak kalian gitu. Kalian kepo ya. Kan emang tugas kita kepo, tugas kita kan kepo ya. Aku juga kepo sih sebenarnya. Tapi kayak sebenarnya kepo nggak apa-apa, maksudnya ini kamera. Gitu. Pegel ya? Enggak pegel. Masih kuat nih, sejam lagi Tadi kuat apa tuh. tanya nih? Lebih dari teman kah sama Al gitu, mungkin maksudnya lagi ke arah ke pendekatan dan mungkin lebih ke hubungan yang lebih dari teman, mungkin bisa pacaran saat ini gitu, selain berteman gitu. Ada yang arah ke pendekatan. Enggak tahu. Mengaku hanya sebagai teman dekat, Susan Sameh rupanya mengaku bahwa dirinya kerap pergi bersama dengan putra sulung Ahmad Dhani dan Maya Estianty itu. Entah masih malu-malu atau tak ingin diketahui oleh publik, namun Susan Sameh kerap salah tingkah ketika menjawab segala pertanyaan yang ditujukan padanya. Mengaku tak risih jika selalu dijodoh-jodohkan. Susan mengatakan bahwa hal tersebut merupakan konsekuensi yang harus ia terima sebagai selebriti. Lantas adakah kenyamanan yang dirasakan oleh Susan Sameh saat dirinya dekat dengan Al-Ghazali? Dan seperti apakah sosok Al-Ghazali di mata Susan Sameh? Kalau aku nggak nyaman sama orang, nggak mungkin aku mau temenan. Bener nggak? Iya betul. Aku sama kalian nggak mungkin aku mau ngobrol sama kalian. Aku tinggalin tadi udah lagi sakit gigi. Bukan sama Al aja, sama siapapun. Aku tidak pernah menutup kemungkinan sama siapapun ya. Karena kan kita nggak pernah tahu jodoh kita siapa segala macam. Jadi aku nggak pernah mau kayak, aku mah nggak mau sama dia ya. Aku nggak pernah mau untuk kayak gitu ke orang.
karena kita nggak ada yang tahu hidup kita ke depannya kayak gimana segala macam. Cuman yang pasti ya aku sama dia teman. Kakak Susan? Baik, seru, terus apa lagi ya? Baik, seru, apalagi ya? Tapi sering curhat juga nggak sih sama Al? Sering curhat nggak sih sama Al tentang apapun itu? Curhat apa ya? Curhat apa ya? Nggak tahu lagi. Setiap kehidupan tentu memiliki cerita tersendiri dalam tiap perjalanannya. Segala target kehidupan pun juga sebaiknya telah direncanakan sebaik mungkin dalam tiap prosesnya. Itulah cuap-cuap investigasi sore hari ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel YouTube ini.